أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala terlalu baik untuk kita. Sampai detik ini kebaikan Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan kesempatan bagi kita dan kesehatan, sehingga dengan dua nikmat itu kita bisa hadir di tempat yang penuh mubarakah ini. Oleh karena itu kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita masih dinaungi oleh nikmat Islam dan nikmat iman, yang merupakan nikmat yang terbesar bagi kita,
umat manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Dengan dua nikmat ini, nikmat Islam dan nikmat iman. Dengan itu sebagai modal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti. Karena jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selain agama Islam. Dan tentu dengan keimanan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sampai akhir hayat nanti kita tidak berpisah dengan nikmat Islam dan nikmat iman. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian, dan di antara ujian yang kita hadapi adalah ujian perintah dan larangan. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan perintah dan larangan. Sejauh mana kita melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan sejauh mana kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Mulk kita bisa baca di dalam ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini tidak mengatakan yang paling banyak amalnya, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ahsanu amala, yang paling baik, yang paling bagus amalnya. Muhammad Ibnu Al-Munkadir mengatakan yang paling bagus itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling tepat dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalah gunanya kita terlihat banyak amalan kita tapi tidak ikhlas, ataupun kita seikhlas-ikhlasnya tapi tidak tepat dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang paling baik amalnya yaitu yang paling ikhlas dan yang paling tepat dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan dua syarat inilah amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau amalan tidak terpenuhi dua syarat ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima setiap amalan yang kita lakukan. Ketika kita beramal, kita tidak ikhlas, maka amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita seikhlas-ikhlasnya, kita menjaga keikhlasan, tapi sayang jauh daripada tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam telah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Riwayat Muslim, barang siapa yang mengamalkan satu amalan
yang tidak atas dasar perintah kami, maka dia tertolak. Dan tentang keikhlasan kita sudah tahu bersama bahwa amalan itu harus kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin mencari kehormatan, status sosial di tengah masyarakat, tidak mengharapkan pujian orang lain. Meskipun kita nantinya dipuji karena amalan tersebut, tetap kita menjaga terus keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bisa membaca di dalam surah Al-Bayyinah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tiadalah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan secara ikhlas dan hanif, lurus, tanpa tercampurkan dengan kesyirikan dan riya. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu kita di dalam kehidupan dunia ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan buat kita, telah menjadikan kita hidup di atas muka bumi ini. Maka tentu maksud dan tujuan kehidupan di atas muka bumi ini adalah kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita beramal, kita mengusahakan asbab amalan, tidak boleh kita tinggalkan. Kita berusaha untuk beramal dengan sekuat tenaga, sekuat upaya kita bersungguh-sungguh. Oleh karena itu di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-105 kita bisa membaca di sana, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada nabinya agar mengatakan i'malu, dan katakanlah, beramallah. Kita mengusahakan asbab amalan ini. Kita tidak boleh berpangku tangan dan mengatakan kan sudah ditetapkan bahwa ada penghuni neraka dan penghuni surga. Maka di sini kita berupaya untuk beramal, karena kita tidak tahu nasib kita di atas muka di yaumil kiamah nanti, apakah di surga atau neraka. Maka kita berupaya keras untuk mengambil sebab amalan tersebut. Wa qul i'malu, dan katakanlah wahai Muhammad, i'malu, beramallah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melihat amalan kalian dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan nantinya kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang ghaib dan yang syahada, yang hadir, yang terlihat jelas oleh mata kita. Allah Subhanahu wa taala tahu itu. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala wa yunabbi'uka bima kuntum ta'malun. Insya Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan kepada kalian setiap apa yang kalian amalkan. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berupaya keras, dan ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita beramal. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil sebab tentunya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan siapa-siapa yang menjadi penghuni neraka dan siapa-siapa yang menjadi penghuni surga. Tentu jikalau dia dicatatkan
sebagai penghuni surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya untuk beramal dengan amalan penduduk surga. Dan tentunya bagi orang-orang yang tercatatkan di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebagai penghuni neraka, maka tentu di dalam kehidupannya dia menutup dengan amalan yang menjadi amalan penduduk neraka. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi 'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Dan sesungguhnya ada orang yang beramal dengan amalan penduduk neraka hingga dia dengan neraka itu tinggal sehasta, cuman karena tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz, maka sebelum akhir hayatnya dia mengamalkan dengan amalan penduduk surga, lalu dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita tahu bersama bahwa bukan amalan kita lah yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita dipahamkan dalam masalah agama dan diberi kemampuan untuk beramal dengan amalan penduduk surga. Oleh karena itu jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu apa nasib kita, maka kita berusaha dengan sekeras mungkin untuk mengambil ikhtiar, mengamalkan setiap amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah merupakan ujian bagi kita dalam kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanb. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang kedua ini khatib mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jemaah agar meningkatkan takwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam kehidupan dunia ini seorang manusia Allah Subhanahu wa taala ilhamkan baginya bibit-bibit kebaikan dan bibit-bibit kejahatan. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentu di dalam diri pribadi seorang di atas muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala bekali dia bibit-bibit kebaikan dan bibit-bibit kejahatan. Maka olehnya itu jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk menumbuhkan secara pesat bibit-bibit kebaikan yang ada pada diri kita, potensi-potensi kebaikan
yang ada pada diri kita jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebaliknya, kita malahan mematikan keinginan-keinginan kita untuk berbuat baik dan menumbuhkan keinginan-keinginan kita untuk berbuat jahat. Di sana ada ujian, ada orang yang mengajak kepada kebaikan dan orang yang mengajak kepada kejahatan. Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada kita, wa hadainahun najdain. Kami tunjukkan kepada manusia itu najdain, dua jalan, jalan kebenaran dan jalan kejahatan. Maka kita akan dihisab dengan pilihan kita. Kenapa kita memilih justru kejahatan daripada kebaikan? Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh beralasan bahwa semua ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita justru melakukan kejahatan. Karena kita tahu bahwa semua ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berupaya keras menjadi orang-orang yang baik, karena kita tidak tahu bahwa kita ini berada di mana. Oleh karena itu, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengatakan, apakah kita berpangku tangan saja dengan catatan yang ada di kitab Lauhul Mahfuz? Maka kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Tiap-tiap orang dimudahkan kepada apa yang dia diciptakan. Oleh karena itu, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketetapan takdir kecuali doa. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, di sana ada orang yang berdoa dengan doa yang isinya sebagai berikut, ya Allah, jikalau namaku berada di dalam catatan orang-orang yang berbuat jahat dalam kitab Lauhul Mahfuz, maka pindahkanlah namaku itu, hapuskanlah namaku itu dalam barisan orang-orang yang jahat, dan catatkanlah namaku di dalam barisan orang-orang yang berbuat baik. Semuanya mungkin jikalau nyawa masih berada di kandung badan. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan. Selagi nyawa berada di kandung badan, kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang baik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah dalam surat Al-Fatihah kita diajarkan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentu jikalau kita ingin di sana ada jalan. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kebaikan. Di mana ada kesungguhan, maka di situ ada jalan. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati ya qadhil hajat.
ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهل الكفرة والمشركين. اللهم يا الله، اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إنه لا يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة يرحمكم الله.